Ya, pemirsa, Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di level 5,75%. Keputusan untuk mempertahankan suku bunga tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian global. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Maret 2025 yang digelar pada 18 hingga 19 Maret 2025 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan sebesar 5,75%. Bank Indonesia juga mempertahankan suku bunga deposit facility sebesar 5% dan suku bunga lending facility sebesar 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Periwarjo mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya Bank Indonesia dalam menjaga target inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1%. Selain itu, keputusan mempertahankan BI Rate juga untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian global. Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga perkiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang tetap tinggi, dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kedepan, Bank Indonesia terus mencermati prospek inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam memanfaatkan ruang penurunan BI Rate dengan mempertimbangkan pergerakan nilai tukar rupiah. BRI menilai ketidakpastian global masih akan tinggi ke depannya, terutama akibat kebijakan tarif masuk yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Kebijakan tarif impor Amerika Serikat juga berdampak pada perekonomian di sejumlah negara seperti India, Jepang, dan kawasan Eropa di tengah permintaan domestik yang masih belum meningkat signifikan akibat keyakinan usaha yang rendah dan perlambatan ekspor. Dari Jakarta, Rajo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Bank Indonesia kembali tahan BI Rate di level 5,75%. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Hosyana Evalita Situmorang. Beliau adalah ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Halo Bu Hosyana, apa kabar? Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Dan tadi sudah disampaikan Bank Sentral ini kembali mempertahankan BI Rate di 5,75%. Nah, menurut analisis Anda, pandangan Anda begitu, apakah keputusan dari BI tersebut sudah tepat begitu jika melihat situasi kondisi perkembangan ekonomi domestik maupun global nih saat ini, Bu? Iya, baik. Jadi dengan kebijakan Bank Indonesia yang pada RDG di bulan ini tetap menjaga suku bunga BI Rate di 5,75%, ini memang inline dengan konsensus ya. Walaupun memang ada sebagian yang perkirakan Bank Indonesia perlu untuk menurunkan suku bunga. Cuma yang mau kita lihat adalah kan ketidakpastian di global ini kan kembali tinggi ya. Iya. Karena seperti yang sudah kita juga antisipasi mulai dari akhir 2024 saat pemilu US hingga kembali terpilihnya Trump di 2.0 ini ya menghadapi perang dagang. Jadi yang jadi concern adalah dari nilai tukar rupiah. Karena kalau kita lihat sebenarnya katalis pertumbuhan di kuartal 1 ini relatif cukup baik. Karena kita baru mengalami kenaikan minimum wage, UMR di nasional, kemudian juga adanya disbursement dari THR yang diharapkan mendorong daya beli setidaknya di kuartal 1 hingga nanti di awal kuartal 2. Nah, tadi balik lagi ke nilai tukar. Kan nilai tukar ini kalau kita lihat secara historical dari mulai saat Trump 1.0 hingga ya di 2016 hingga 2019 itu kan rupiah melemah bisa di 6 hingga 8% ya volatilitasnya. Nah, jadi ini kalau kita lihat Bank Indonesia sebagai bank sentral ini perlu memberikan keyakinan imbal hasil yang menarik bagi investor gitu. Jadi terhadap potensi dari pelemahan nilai tukar rupiah ini. Karena per hari ini itu nilai tukar kita masih merupakan yang performanya ini terburuk ya di kawasan Asia. Walaupun memang secara year to date depresiasinya itu nggak jauh gitu. Maksudnya hanya di kisaran 1,5%. Itu sih yang jadi concern Bank Indonesia untuk bisa memberikan imbal hasil yang menarik gitu di tengah kondisi perekonomian yang relatif tertolong dari adanya momen Ramadan. Baik, nah menurut Anda juga nih Bu, apakah level BI Rate saat ini 5,75% masih menjadi level yang ideal begitu untuk memastikan target inflasi sesuai target begitu, terus bagaimana dengan dunia usaha begitu kalau kita cermati dengan level saat ini?
Ya, memang seperti yang rilis terbaru ya, di Hmm, awal tahun kita dikejutkan dengan deflasi yang cukup dalam dan yang lebih mengejutkan lagi, sebenarnya nggak mengejutkan ya, oke. maksudnya oke dari angka kita secara year over year pun kita deflasi gitu di minus Ya, 0,09%. Tapi kalau kita bedah secara kontribusinya, ternyata core inflation kita ini tuh naik gitu dari bulan Januari. Jadi posisinya per Februari tercatat di 2,48%. Di baik. mana ini merupakan target dari Bank Sentral dan core inflation ini adalah suatu reflection gitu dari supply dan demand. Berarti ketika core inflationnya naik, demandnya naik dan balik lagi ini memang karena faktor Ramadan juga dan juga memang awal tahun ya didorong oleh selain THR juga kenaikan upah minimum. Dan balik lagi, apakah 5,75 ini level yang ideal? Sebenarnya kalau dari sisi untuk menurunkan suku bunga, Bank Indonesia ini sangat punya ruang ya. Tapi balik lagi kan kita juga menginginkan nilai tukar rupiah yang stabil dan tidak merupakan yang terburuk gitu ya, compare ke mata uang lainnya di kawasan Asia. Karena Oke. baik dari secara psikis maupun juga tadi dari faktor tekanan outflow dari emerging ke Hmm. aset-aset yang dianggap lebih aman ataupun ke negara-negara destinasi yang dikira lebih menarik itu yang masih menjadi concern seiring antisipasi terhadap perang dagang ini karena baik di global maupun juga di kawasan Asia ya ini dampak dari penerapan tarif ini merupakan suatu concern yang paling utama gitu. Jadi inilah yang dilihat oleh Bank Indonesia bagaimana caranya untuk tetap bisa menjaga keyakinan dan kepercayaan investor supaya outflow ini tidak terlalu terjadi gitu. Karena kita lihat apa Oke. yang baru-baru ini terjadi Hmm. masif ya outflow sekitar hampir di 1,5 billion US dollar di pasar equity ini belum bisa tercounter gitu dengan apa yang terjadi masuk dari sisi obligasi Ya, itu sih. tapi menurut Anda concern dari Bank Sentral sendiri lah begitu, lebih kepada fokus kondisi global atau domestik? Mengingat kalau bicara mengenai inflasi, kita tahu 2 bulan terakhir justru terjadi deflasi begitu, meskipun kita tahu juga dipicu karena ada kebijakan diskon tarif listrik. Nah, bagaimana dengan pergerakan rupiah juga yang masih bertengger di atas 16 ribuan? Oke, jadi Hmm, kan sebenarnya kita lihat dari sisi nilai tukar rupiah gitu. Ini juga sebenarnya kan Bank Indonesia udah melakukan intervensi ya. Jadi kalau kita bandingkan posisi cadangan devisa di Januari hingga Februari yang turun ini sekitar oke. 2 billion US dollar, Hmm, salah satunya digunakan untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Nah, memang sebaiknya nilai tukar rupiah ini jangan yang terlalu juga signifikan mengalami penguatan gitu ya. Karena kan balik lagi ya. Kalau nilai tukar rupiahnya terlalu volatil, ini tuh menimbulkan banyak aksi wait and see ataupun juga jadinya keyakinan baik dari sisi investor ataupun pelaku pasar ataupun pelaku usaha ini juga relatif jadi nggak terlalu yakin karena mereka mungkin akan selalu bertanya-tanya kapan waktu yang tepat gitu oke. saat misalnya nilai tukar rupiah menguat gitu. Jadi Hmm, ya fokus kita adalah kestabilan nilai tukar rupiah karena kalau kita bandingkan dari awal tahun rupiah di level 16.300 kemudian bisa di 16.600 ya memang ini kan juga relatif dipengaruhi oleh faktor domestik ya. Jadi kalau domestik sebenarnya kalau dari sisi fundamental ini solid, cuma hmm. memang tadi ada beberapa hal yang memang inevitable ya, misalnya kayak ada Morgan Stanley, kemudian juga ada Goldman yang melakukan downgrade ataupun Ya. ya pemberian rating yang menurun. Ini yang sebenarnya kalau kita lihat menjadi tekanan gitu dari faktor di domestik ya, terlepas dari kita yang mungkin masih tetap bisa di kisaran 5% untuk tumbuh. Tapi balik Hmm. lagi sih, concernnya Bank Indonesia adalah membalancekan gimana nilai tukar rupiah ini untuk tidak terlalu volatile gitu sih Pak. Oke, itu dia kalau kita bicara mengenai stabilitas nilai tukar rupiah begitu yang memang kalau terlalu volatile menjadi satu hal yang dicermati juga bagi investor ataupun pelaku usaha. Nah, kalau lagi-lagi bicara mengenai BI rate begitu untuk saat ini bagi industri khususnya jasa keuangan sendiri bagaimana Anda melihatnya? Ya, sebenarnya kalau dari sektor perbankan pasti akan sangat mengapresiasi ya langkah Hmm, Bank Indonesia untuk bisa menurunkan suku bunga. Tapi oke. memang kita juga berharap ke depannya dari sisi likuiditas Bank Indonesia juga ini memberikan akomodatif yang juga mendukung gitu ya. Karena kalau misalnya kita mau trace dari perkembangan suku bunga dasar kredit dengan penurunan suku bunga yang sudah terjadi dari level 6,25% ke 5,75 ini sebenarnya posisi SBDK belum yang mengalami penurunan signifikan. Oke, kita paham memang perlu waktu gitu ya untuk benar-benar sampai ke level intermediary untuk bisa
menerima transisi dari suku bunga acuan gitu. Tapi balik Oke. lagi sebenarnya yang menjadi concern adalah likuiditas. Hmm. Kita tahu mungkin ada beberapa pandangan apakah mungkin terjadi crowding out effect baik dari kebijakan SRBI ataupun juga dari potensi utang pemerintah yang jatuh tempo sehingga Ya. mendorong dan keuangan untuk issuance government bonds lebih banyak. Tapi dari pemantauan kita secara year to date ini Bank Indonesia memang merupakan yang net buying terbesar gitu ya. Tapi kita berharap Bank Indonesia juga bisa memberikan tadi dorongan likuiditas walaupun dengan kebijakan makro prudensial yang sudah mengalami peningkatan gitu ya. Tapi kalau likuiditas yang meningkat, kita sih ngelihat potensi untuk transmisi di level intermediari Hmm. arah pertumbuhan kredit SBDK-nya tuh bisa menurun karena ini akan lebih atraktif buat pelaku usaha untuk menarik kredit ya. Karena tadi even suku bunga udah turun 50 basis point tapi masih cukup challenging untuk SBDK ini untuk mengalami penurunan. Oke, tapi kalau kita cermati dari sisi kinerja penyaluran kredit yang seperti Anda katakan begitu, bagaimana melihat kansnya sendiri di tahun 2025 ini dalam beberapa bulan terakhir kita tahu 3 bulan BI rate yang tetap ditahan di 5,75%. Oke. Ya, sebenarnya kan bisnis perbankan itu adalah memaksimalkan peran intermediari ya. Dan Hmm. kita juga mengapresiasi bagaimana Bank Indonesia dari sisi yield SRBI-nya yang sudah turun, imbal hasilnya ya dari yang sempat level 7,3 ke 6,4. Ya, jadi harapannya ini juga bisa membuat perbankan secara dari sisi cost of fund dan juga dari sisi NIM-nya ini lebih baik ya. Hmm. Karena kan kalau misalnya suku bunganya tinggi, ini cenderung akan menggerus dari sisi profitabilitas dan juga Oke. potensi risiko kreditnya kan lebih cukup menantang gitu ya. Nah, balik lagi sih, kita ngelihat sebenarnya dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif Hmm. solid ya, kita bilang karena kan sebenarnya kita bisa setidaknya bisa lah ya untuk kekisaran 5% karena Hmm. kan kebijakan Trump ini belum yang signifikan terjadi di sepanjang 2025 karena kan nanti baru diimplementasi di April untuk tadi beberapa negara Hmm. dan kemungkinan kan baru intake-nya nanti di second half. Sementara Oke. kan pertumbuhan ekonomi kita relatif Hmm. tertolong di first half dan juga di second half gitu ya. Hmm. Nah, pertumbuhan kredit kalau kita sih dari perbankan melihat untuk arah ke double digit ini menarik ya. Cuma balik lagi, semoga ketidakpastian ini tidak merambat ke arah krisis. Karena kalau misalnya US-nya slowing, China-nya nggak fully rebound, yang kita takutin tuh dari risiko kreditnya yang bisa lebih eh, maksudnya risiko kreditnya bisa cukup challenging gitu. Karena kan kita juga nggak bisa jor-joran menyalurkan kredit kalau misalnya kita juga tidak mempertimbangkan aspek-aspek dari sisi risikonya gitu Ya sih. itu dia, apakah memang masih ada potensi ataupun ruang begitu Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuannya seperti yang Anda sampaikan tadi. Kita bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar Bu Siana. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan pergerakan dari suku bunga acuan BI rate kita. Begitu selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. 6,25% dalam bulan Juli Agustus, kemudian bertahan di 6% dari September 2024 sampai dengan Desember 2024, kemudian di awal tahun 2025 sampai dengan Maret 2025, Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga acuan di 5,75%. Berikutnya kita lihat bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Dari 2 Januari sampai dengan 19 Maret, ya memang kalau kita lihat fluktuasinya cukup tinggi begitu. Terakhir di 19 Maret di 16.528 per dolar Amerika Serikat. Dan sementara bagaimana dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Tahun 2025 ini diharapkan bisa menyentuh 5,3%. Tahun depan di 6,3% sampai dengan 8% di tahun 2029. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Hosiana Evalita Situmorang, ekonom Bank Danamon. Baik, Ibu, kalau kita cermati dengan beberapa data yang sudah disampaikan, Anda melihat bagaimana dengan tren suku bunga kita begitu. Anda melihat tadi ada ruang sebenarnya yang bisa dilakukan Bank Sentral untuk menurunkan, tapi ada beberapa faktor begitu yang membuat akhirnya tetap bertahan di 5,75%. Anda melihat bagaimana peluangnya?
Ya, jadi kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia pada RDG di bulan ini, Bank Indonesia kan memperkirakan bahwa Bank Sentral US, the Fed, ini potensinya untuk menurunkan Fed Fund Rate-nya itu hanya 1 kali. Dan juga Bank Indonesia melihat kalau the Fed ini nggak ada urgensi untuk terburu-buru dalam menurunkan suku bunganya, sehingga untuk menjaga tadi attractiveness dari aset keuangan di domestik dalam rangka menjaga kestabilan nilai tukar, maka Bank Indonesia menjaga suku bunga. Nah, sementara kalau kita lihat dari hasil minutes meeting FOMC dini hari kemarin yang dirilis, kita lihat bahwa The Fed sendiri tuh memperkirakan secara dot plotnya tuh ada potensi 2 kali penurunan. Meskipun memang kita lihat mungkin ya kalau market kan memperkirakannya kemungkinan penurunan itu terjadi di Juni ataupun nanti lanjut lagi di September gitu ya. Nah, kita lihat kalau misalnya hal ini terjadi 2 kali Fed Fund Rate ini bisa diturunkan oleh the Fed, ini kan memberikan spread yang sangat menarik gitu antara Fed Fund Rate yang nanti di level 4% setelah dia turun 2 kali dengan Bank Indonesia di level 5,75. So, kita memperkirakan hal ini tuh bisa membuat ruang untuk Bank Indonesia menurunkan suku bunganya setidaknya 1 kali 25 basis point di sisa tahun ini mengikuti arah dari perkembangan Fed Fund Rate di US. Dan balik lagi kalau kita lihat historical data, ketika the Fed diperkirakan oleh market akan melakukan penurunan suku bunga, setidaknya tuh di 1 bulan sebelumnya itu akan terjadi masif inflow baik di obligasi maupun equity pasar saham di emerging, salah satunya Indonesia. Ya, Dan ini sebenarnya yang udah kita lihat nih sejak awal tahun secara year to date di pasar obligasi government bonds kita tuh kemasukan inflow gitu ya oke. sekitar 1,2 billion US dollar. Ini yang kita sebenarnya jadi katalis positif. Tapi balik lagi karena tadi masih dari tekanan ya karena efek rating pasar saham kita terjadi outflow. Tapi kita melihat sih harusnya ini kan terjadi penurunan di IHSG kan udah cukup berlanjut dari first half tahun lalu gitu ya. Jadi semoga ini tuh udah mendekati bottomingnya sehingga justru berbalik naik, berbalik kedatangan inflow gitu ya. Tapi ya balik lagi masih menanti dari bagaimana nanti kebijakan Trump 2.0 ini yang nanti akan dimulai disematkan di 2 April ya. Itu sih Oke. yang kita pasti mewaspadai. So that's why Bank Indonesia memilih untuk menjaga suku bunganya walaupun sebenarnya kita sangat menanti nih Fed Fund Rate Iya. turun jadi BI pun bisa mengikuti. Potensinya kira-kira apakah pertengahan tahun ini atau bagaimana, Bu? Iya, kita sih melihat ya tadi dengan perkiraan bahwa Fed bisa cut di bulan Juni, setidaknya Bank Indonesia kalaupun nanti inflow-nya udah mulai masuk, karena kan tadi kan historical inflow tuh akan masuk di 1 bulan sebelum Fed cut gitu ya. Jadi kalau Oke. di bulan ini nanti rupiahnya sudah menguat, pasca juga kita melewati repatriasi dividen yang kemungkinan rupiahnya bisa melemah. Ya. Tapi dengan tadi inflow yang mulai masuk ini kita harapkan ya bisa mendorong penguatan rupiah. Jadi di bulan Mei sedikit nih atau di akhir ya kita katakan di akhir kuartal 2 itu ada ruang buat Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunganya. Tapi tadi balik lagi, apakah terjadi inflow di pasar keuangan kita, net inflow ya, net Ya. inflow dan juga penguatan nilai tukar rupiah. Harusnya ini momen yang pas buat Bank Sentral mendukung pertumbuhan ekonomi sih. Oke, nah kalau kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi, lantas seberapa besar kontribusi yang bisa dilakukan begitu terkait dengan Bank Sentral yang mempertahankan suku bunga acuan di level saat ini begitu untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya? Iya, kan Bank Indonesia juga punya tools ya, Hmm, namanya yang tadi kebijakan liquidity makroprudensial ya, KLM. Dan ini kan disalurkan untuk sektor-sektor prioritas yang pro ke green economy dan juga mensupport UMKM ataupun oke. juga penciptaan lapangan kerja. Dan kita lihat secara transmisi di level intermediary memang sektor-sektor tersebut mencatatkan penurunan suku bunga dasar kredit tadi. Sementara untuk sektor yang tidak termasuk ke dalam prioritas KLM ini memang secara SBDK-nya dia nggak turun. Dan itu sangat mengapresiasi ya. Jadi perbankan kan punya likuiditas yang cukup longgar untuk sektor-sektor kalau kita mengarah kan kreditnya tuh pada sektor-sektor yang tadi termasuk prioritas KLM tersebut gitu. Dan kita juga lihat komitmen dari Bank Indonesia mulai dari akhir tahun 2024 meskipun di tengah penerbitan SRBI yang mencapai hampir di 1.000 triliun ya di 930 triliun itu yang cukup tinggi. Tapi dengan adanya kebijakan KLM ini bisa membalancekan gitu dari posisi likuiditas di pasar keuangan. Baik, nah menyikapi kondisi yang ada, lantas bagaimana melihat sektor-sektor adakah yang masih ya
diuntungkan lah dengan ditahannya suku bunga acuan di level-level saat ini begitu. Apakah di sana ada properti, kemudian sektor pembiayaan dan lain-lain misalnya Bu Hosiana? Iya, kita sih melihat yang diuntungkan adalah sektor yang masuk ke dalam tadi ya prioritas untuk mendapatkan insentif liquidity makroprudensial gitu ya. Oke. Dan sebenarnya juga hampir mencakup semua sektor-sektor yang sangat erat gitu kaitannya dengan bisnis perbankan gitu. Hmm. Dan juga balik lagi sih, sebenarnya walaupun suku bunga BI-nya ditahan di level 5,75, tapi kan kita udah lebih outlook-nya itu untuk mengantisipasi penurunan suku bunga lebih lanjut gitu. Jadi Oke, di ya. level itu pun sebenarnya kalau kita lihat di kuartal 1 ini sejalan dengan indeks keyakinan konsumen yang lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan awal tahun 2024 adalah suatu indikasi yang lebih meyakinkan gitu ya dengan arah perbaikan di tahun 2025. Iya, dan dari sisi target pertumbuhan ekonomi kita kan tadi sudah disampaikan 5,3% tahun ini, 6,3% tahun depan sampai dengan 8% di tahun 2029. Nah, peran Bank Sentral sendiri kalau Anda melihat dan mencermati begitu, sejauh mana ini bisa menjadi jangkar juga nih untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia begitu? Ya, kita sih tadi ya balik lagi berharap Bank Indonesia, tapi sih ini juga sebenarnya lebih dikarenakan faktor eksternal gitu ya. Kita udah melihat Bank Oke. Indonesia udah sangat maksimal. Jadi saat rupiahnya udah bisa dijaga dan juga dengan kebijakan devisa hasil ekspor, harapannya nanti ini bisa mendukung kestabilan nilai tukar rupiah dengan memberikan likuiditas yang ample di market. Oke. Karena kalau di tahun lalu itu menghadapi ya ada potensi crowding out dari SRB issuance, di tahun ini toolsnya untuk menjaga dan mendukung kestabilan nilai tukar adalah dari DHE, dan harapannya ini bisa terimplementasi dengan baik sehingga rupiah kita bisa cenderung terapresiasi sehingga membuka ruang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunganya. Oke, nah bagaimana dengan bauran kebijakan misalnya dengan fiskal sendiri begitu? Jadi kolaboratif antara kebijakan moneter dan fiskal begitu untuk bisa menjaga aktivitas pertumbuhan ekonomi, geliat industri, karena kita tahu kan sebenarnya tekanan yang seperti sudah Anda sampaikan global ini cukup mendesak juga begitu sejumlah industri di tanah air. Ya, kita sangat mengapresiasi kebijakan fiskal dari diskon listrik ya. Ini benar-benar kalau kita berkaca dalam 10 tahun terakhir gitu ya. Dampak dari kenaikan tarif listrik ini tuh relatif menekan khususnya kelas menengah ke bawah ya dalam melakukan alokasi konsumsinya gitu. Jadi Oke. dengan deflasi yang terjadi ini kan kayak semakin memberikan keyakinan bahwa sebenarnya diskon listrik itu efektif gitu untuk membuat masyarakat kelas menengah ke bawah ataupun kelas menengah ya. Karena kalau kita lihat dari KWH-nya ini kan juga dinikmati oleh mereka yang berada di kelas menengah. Oke. Ya, walaupun memang sudah berakhir ya di bulan Februari ini ya, kita berharap program-program yang bisa menyasar kelas menengah khususnya ini bisa kembali digerakkan oleh kebijakan fiskal gitu. Karena bisa dibayangkan gitu, listrik ini kan something yang maksudnya ya bisa mencapai 10 hingga 30% dari alokasi belanja rumah tangga. Dengan adanya Oke. diskon 50% ini kan bisa memberikan dorongan untuk rumah tangga mengalokasikan durable income-nya, pendapatannya untuk hal-hal yang lebih bisa konsumsinya tuh tertolong gitu. Itu sih yang kita apresiasi. Iya, memang kelas menengah, kemudian kelas menengah bawah juga yang memang masih perlu diperhatikan. Nah, kebijakan ataupun insentif seperti apa lagi? Mengingat ini sudah berakhir, tapi dan terbukti justru menyebabkan terjadinya deflasi 2 bulan terakhir begitu, Bu Hosen. Anda melihat satu kebijakan yang itu tadi sebenarnya sudah tepatkah kalau kita bicara mengenai target inflasi pemerintah begitu, kalau dengan adanya kebijakan-kebijakan seperti diskon tarif listrik tadi? Ya, sebenarnya sih ragamnya banyak ya. Cuma menurut kita sih kalau misalnya kebijakan tersebut bisa meminimalkan, maksudnya dari pusat ini benar-benar bisa tertransfer ke masyarakat secara sistem. Sejauh ini sih yang kita lihat sih dari diskon listrik ya. Walaupun memang ada bantuan Oke. tunai, ada bantuan beras, ada bantuan pangan gitu. Itu Ya. juga diperlukan. Cuma balik lagi sih dengan ini juga salah satu faktor global dengan harga bahan-bahan pangan yang bisa dijaga dan juga bisa disubsidi oleh pemerintah. Ini kan bisa dinikmati oleh kelas menengah bawah ya. Salah Ya. satunya harga beras ya di 2023 sampai 2024 itu naik 20% gitu. Dan ini juga yang membuat garis kemiskinan naik sehingga secara Ya. rata-rata kelas menengahnya turun. Nah, ini mungkin yang jadi concern adalah dari ketahanan pangan, dan ini juga yang Oke. menjadi pokok utama dari kebijakan pemerintah yang baru, dan kita sangat mengapresiasi hal-hal ini ke depannya. Jadi dari sisi pangan dan juga dari sisi
energi dan kelistrikan. Itu sih. Itu dia ketahanan pangan, ketahanan energi yang menjadi fokus dari pemerintah diharapkan bisa mendorong lagi aktivitas ekonomi, kemudian menciptakan ruang juga misalnya Bank Sentral untuk menurunkan suku bunga acuan dan diharapkan bisa semakin meningkatkan lagi nih geliat aktivitas ekonomi di masyarakat menengah bawah sampai juga mungkin kegiatan ekonomi di wilayah industri Indonesia begitu. Bu Osyana, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas waktu sharing dan juga analisis yang sudah Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.